semua, kami dari kelompok 3 dengan topik peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan hubungan hukum akan mempresentasikan materi kami. Untuk itu, mohon perhatian dan waktunya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Cintia Siboro dengan NIM 811422300 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Dewina Amelia Arya Santi dengan NIM 8114228. Saya Vigo Kelefran Iqbal dengan NIM 81114222301. Saya Lisa Kristanti dengan NIM 81114222302. Saya Nanda Putra Puji Pradana dengan NIM 81114222303. Saya Elanti Fatayatun Hairah dengan NIM 81114222304. Saya Dasmina Ragita Paktahan dengan NIM 81114222305. Hukum adalah seperangkat aturan baik yang bersifat memaksa ataupun mengatur yang dibuat penguasa atau berdasarkan kebiasaan mengenai perbuatan subjek hukum dalam pergaulan masyarakat yang apabila dilanggar akan terkena sanksi yang tegas. Di dalam hukum, terdapat beberapa hal yang penting untuk dipahami sebagai dasar melanjutkan mendalami ilmu hukum itu sendiri, mulai dari peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan masih banyak lagi. Peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum memiliki perbedaan. Lantas, apakah perbedaannya? Baik, di sini kita akan membahas pengertian hukum, pengertian perbuatan hukum. Manusia di dalam pergaulan masyarakat pasti selalu melakukan suatu perbuatan-perbuatan dalam memenuhi keinginan dan juga kepentingannya. Lalu perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum? Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 291-292, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum baru bisa terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak terdiri dari tertulis, mengucapkan kata setuju, isyarat, dan juga sikap diam. Contoh perbuatan hukum ada dua, yaitu perbuatan hukum sepihak atau promis dan perbuatan hukum dua pihak atau agreement. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, seperti okupasi, pemberian benda atau hibah, dan penerimaan atau penolakan suatu warisan. Sedangkan perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak seperti perseroan, sewa menyewa, dan perjanjian kerja atau kontrak kerja. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Pengertian peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Apabila akibat sesuatu perbuatan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya, maka perbuatannya tersebut bukan merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa hukum menurut perbuatan subjek hukum. Contohnya yaitu pertama, peristiwa pembuatan surat wasiat yang diatur pada pasal 875 KUH Perdata. Dan contoh yang kedua yaitu peristiwa menghibahkan barang yang diatur pada pasal 1666 KUH Perdata. Lalu hubungan perbuatan subjek hukum, contohnya yang pertama kelahiran seorang bayi, yang kedua kematian seseorang, dan yang ketiga adalah daluarsa. Selanjutnya, golongan-golongan peristiwa hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Dan yang terakhir, yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif.
Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan antar individu dengan individu lain ataupun individu dengan masyarakat. Hubungan hukum berkaitan dengan hak atau kewajiban yang satu dengan hak dan kewajiban yang lain. Menurut cara pandang hukum, hubungan hukum dapat terjadi satu, hubungan hukum antara subjek hukum dan subjek hukum, yang contohnya hubungan hukum dengan suami dan istri, hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Kedua, hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Contohnya dua segi, yaitu satu, Gate atau kewenangan disebut hak, dua, pliks atau kewajiban dari segi pasif daripada hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki tiga unsur. Satu, adanya orang-orang yang berhak berkewajiban saling berhadapan. Dua, adanya objek yang berlaku berdasarkan kewajiban tersebut. Tiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan antara subjek yang bersangkutan. Selanjutnya adalah perbedaan perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Jika perbuatan hukum itu terjadi karena si subjek hukum menghendaki terjadinya akibat hukum atau sengaja dilakukan oleh si subjek hukum agar menimbulkan akibat hukum. Contohnya adalah Ahmad yang membuat surat wasiat. Ahmad sengaja membuat surat wasiat supaya nantinya akan ada proses hukum yang mengurus wasiat tersebut. Namun jika peristiwa hukum itu terjadi karena peristiwa yang dilakukan oleh subjek hukum dapat menggerakkan hukum, maka sebenarnya si subjek hukum belum tentu menghendaki terjadinya akibat hukum atau si subjek hukum secara tidak sengaja menimbulkan akibat hukum. Misalnya adalah peristiwa perkawinan. Kedua mempelai secara tidak sengaja langsung mendapatkan akibat hukum setelah mereka menjadi sepasang suami istri. Berbeda dengan peristiwa hukum dan perbuatan hukum, hubungan hukum mengatur hubungan subjek hukum yang timbul pada saat terjadinya peristiwa hukum. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum lahir dari peristiwa hukum. Contohnya adalah peristiwa jual beli antara Ahmad dan Basri. Dalam peristiwa jual beli ini terdapat kewajiban si penjual yaitu menyerahkan barang dan terdapat kewajiban si pembeli yaitu membayar barang. Hubungan hukum yang timbul di antara penjual dan pembeli tersebut lahir karena adanya peristiwa hukum. Dari penjabaran kami, maka dapatlah diambil kesimpulan. Yang pertama, pengertian masing-masing antara perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum pastinya berbeda. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, baik itu manusia atau badan hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan hubungan hukum adalah hubungan di antara subjek hukum yang timbul karena perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan yang mencolok yang terlihat di antara ketiga hal tersebut. Jika dilihat dari perbuatan hukum, maka itu adalah perbuatan subjek hukum yang menghasilkan perbuatan hukum, sedangkan peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang nantinya memicu hukum untuk bergerak. Kemudian, hubungan di antara subjek hukum pada perbuatan maupun peristiwa hukum, itulah yang disebut dengan hubungan hukum. Demikian pemaparan tentang materi kami. Tak ada gading yang tak retak, maka demikian kami masih membutuhkan pendapat saudara untuk melengkapi materi yang telah kami paparkan. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih.